Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak dosen kami, yaitu Bapak Muhammad Nasir. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman Faris Rambe, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Imam Bonjol Padang. Baik, pada hari yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi tentang masuknya Islam ke Minangkabau. Menurut M.D. Mansur, bahwasanya agama Islam yang lahir dari Jazirah Arab datang ke Indonesia langsung karena orang Arab yang berdagang pada Bani Umayyah tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi yang tinggal di Damaskus atau Damsyik sudah melakukan perdagangan ke Cina dan Indonesia, sekaligus menyebarkan agama Islam. Bahkan Salmadius dan Duski Samad berpendapat bahwasanya adanya kelompok warga Arab yang tinggal dan mendiami di Sumatera atau di Minangkabau pada tahun 670 Masehi. Kemudian mereka berpendapat bahwasanya masuknya Islam itu ada dua jalur. Yang pertama dari pantai timur. Itu adalah melalui teori perdagangan, di mana di pantai timur ini adalah jadi pusat perniagaan orang Jazirah Arab. Ada juga yang berpendapat bahwasanya teori perdagangan itu dilakukan oleh orang Persia dan Cina. Ada juga yang berpendapat bahwasanya jalur perdagangan itu dilakukan oleh orang Arab dan orang India. Maka yang pertama yang mereka lakukan adalah berdagang atau berniaga di sebelah timur dan berdagang menuju ke Minangkabau. Kenapa demikian? Karena Minangkabau yang kaya alamnya dengan rempah-rempah. Maka orang Arab, Persia dan Cina berebutan untuk mendapatkan hasil rempah-rempah bumi di Minangkabau. Kemudian yang kedua melalui pantai barat, di mana pantai barat ini yang dipimpin oleh Khalifah Umayyah atau Raja Sriwijaya atau daerah Jambi. Mereka melakukan perdagangan juga, di mana pada masa itu terjadi banyak terjadi politik tentang perdagangan ini, di mana para pedagang-pedagang berlomba mendapatkan rempah-rempah yang ada di Minangkabau. Dan setelah perdagangan mereka melakukan tentang ajaran agama Islam. Mereka membawa agama Islam, di mana teori perdagangan ini terjadi pada abad ke-7. Yang kedua, teori penyebaran Islam dari Aceh. Setelah sampainya orang-orang Jazirah Arab berdagang di daerah timur dan di daerah barat atau di Nusantara, maka ajaran agama Islam ini yang dibawa oleh Raja Roma atau Raja Alip kembali ke Aceh, di mana di Aceh ini disebarkanlah awal penyebaran Islam ke Nusantara, di mana di Aceh ini menyebar nantinya ke ranah Minangkabau. Itu terjadi pada abad ke-13 melalui Sungai Kampar atau Sungai Siak. Para pedagang dari Arab berangkat dari situ menuju ke Aceh. Dan yang kedua, periode penyiaran pesisir barat, yaitu yang terjadi abad ke-14 Masehi, di mana para pedagang ini pada masa itu sudah terjadi perperangan politik karena berusaha mendapatkan hasil rempah-rempah di Minangkabau. Maka orang-orang yang berdagang berusaha untuk mendapatkannya, dan pedagang-pedagang yang datang dari Jazirah Arab, yang datang dari India, selain melakukan perniagaan atau perdagangan, orang-orang Arab dan orang-orang Persia menyebarkan atau mendakwahkan agama Islam. Itu adalah teori dalam perdagangan. Teori yang perdagangan ini terjadi pada abad ke-7, ke-13 sampai ke abad 14.
Yang kedua, fase perkembangan Islam di Minangkabau. Pada awal abad ke-7 dan sampai ke-13, masuknya Islam itu hanya melalui perdagangan. Perkembangan Islam itu hanya melalui perdagangan pedagang, di mana pedagang yang satu menjelaskan tentang Islam, pedagang yang satu menjelaskan tentang bagaimana keislaman itu. Pada abad 13 sampai 15, perkembangan Islam di Minangkabau itu dipengaruhi oleh Sultan Aceh, di mana beliau ikut memeluk agama Islam dan mengajarkannya. Pada abad ke-15 dan 17, baru pembentukan agama Islam itu sudah sampai di dalam pembentukan kerajaan Pagaruyung. Itu yang ada sekarang peninggalannya. Dan sampai abad 17 sampai 19 itu adalah pengembangan ilmu pengetahuan, di mana di situ para tokoh-tokoh seperti Imam Bonjol dan banyak lagi tokoh yang mengembangkan ilmu pengetahuan di alam Minangkabau. Pada abad ke-20 hingga sekarang, pengaruh reformasi Islam banyak seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan NU. Dan seterusnya adalah faktor yang memudahkan Islam masuk di Minangkabau. Tentu ada beberapa faktor yang menyebabkan orang Minangkabau mudah menerima ajaran Islam. Yang pertama, di sini saya akan mencoba dengan faktor pemahaman, di mana orang Minangkabau mudah percaya dengan ajaran Islam karena sejalan dengan budaya mereka, di mana dalam agama Islam itu terdapat ajaran-ajaran yang sama dengan adat-adat yang di Minangkabau. Dan yang kedua, melalui faktor ekonomi, di mana para pedagang-pedagang Islam yang datang dari Jazirah Arab melakukan perdagangan yang sangat baik, melakukan perdagangan yang sangat indah, sehingga sebagian orang Minangkabau tertarik dengan ajaran yang diberikan oleh para pedagang. Dan yang kedua, faktor politik, di mana dalam agama Islam juga ada ilmu politik, di mana ajaran politik yang dilakukan para pedagang atau para pembawa agama Islam itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Mungkin itulah yang menyebabkan orang Minangkabau mudah menerima ajaran Islam hingga pada saat ini.